Siapa sebenarnya Nabi Adam? Apakah ia benar-benar manusia pertama? Di mana ia diturunkan ke bumi? Apakah mungkin ada manusia lain sebelum atau setelahnya yang tidak tercatat dalam sejarah? Di balik kisah penciptaan Adam dalam kitab-kitab suci, tersembunyi misteri yang terus memicu perdebatan antara agama, ilmu pengetahuan, dan spekulasi spiritual. Inilah kisah awal umat manusia yang lebih kompleks dari yang selama ini kita kira. Bab 1. Penciptaan Adam menurut kitab suci. Dalam Al-Quran, Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan langsung oleh tangan Tuhan dari tanah liat, kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya. Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan atas ilmu dan martabatnya. Hanya iblis yang menolak. Dan sejak itulah awal permusuhan antara manusia dan setan. Kitab Kejadian dalam Alkitab menyebut bahwa Tuhan menciptakan Adam dari debu tanah dan menempatkannya di Taman Eden. Di sana, ia hidup bersama Hawa sampai mereka memakan buah terlarang dan diusir dari surga. Namun, apakah surga tempat Adam dan Hawa tinggal adalah benar-benar surga spiritual di langit atau hanya taman di suatu wilayah bumi purba? Pertanyaan ini menjadi awal dari banyak misteri tentang Adam. Bab 2. Di mana Adam diturunkan. Menurut berbagai riwayat, Nabi Adam diturunkan ke bumi setelah melanggar perintah Tuhan. Tapi lokasi pastinya masih menjadi perdebatan besar. Sebagian ulama menyebutkan ia turun di India, tepatnya di wilayah Sri Lanka dekat Gunung Adam, di mana terdapat bekas telapak kaki raksasa yang dipercaya milik Adam. Namun ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa Hawa diturunkan di wilayah Jeddah, Arab Saudi. Nama kota yang berarti nenek atau ibu ini diyakini merujuk pada Hawa sebagai nenek moyang umat manusia. Pertemuan kembali Adam dan Hawa disebut terjadi di Padang Arafah, Mekah. Tapi apakah semua ini historis atau simbolik? Jika benar, lalu bagaimana menjelaskan keberadaan manusia purba lain yang ditemukan dalam catatan arkeologi? Bab 3. Apakah Adam manusia pertama? Salah satu misteri terbesar adalah apakah Nabi Adam benar-benar manusia pertama secara biologis dalam konteks keimanan? Jawabannya ya, beberapa pemikir Islam modern mencoba menjembatani hal ini dengan mengatakan bahwa Adam adalah manusia pertama yang menerima wahyu, bukan manusia pertama secara biologis. Dengan kata lain, bisa jadi ada manusia biologis lain sebelumnya, tetapi tidak memiliki kesadaran spiritual, moral, atau tanggung jawab seperti halnya Adam. Teori ini sejalan dengan konsep bahwa Adam adalah awal peradaban, bukan awal spesies manusia. Bab 4. Misteri tentang Hawa dan keturunan Adam. Kisah tentang keturunan Adam juga mengandung misteri. Al-Quran tidak menyebutkan nama-nama anak Adam secara rinci, namun hadis menyebutkan bahwa Adam dan Hawa memiliki banyak anak, termasuk Kabil dan Habil. Bagaimana manusia berkembang dari satu pasangan saja? Apakah terjadi pernikahan antar saudara? Ataukah ada makhluk lain yang menjadi pasangan bagi keturunan Adam? Sebagian ulama mengatakan bahwa pada zaman itu hukum berbeda, sehingga pernikahan antar saudara tidak dilarang demi kelangsungan umat manusia. Namun teori lain yang lebih kontroversial menyebutkan kemungkinan bahwa manusia lain telah ada, dan anak Adam menikahi mereka. Ini tentu menimbulkan pertanyaan teologisis yang mendalam dan tidak diterima oleh semua kalangan. Bab 5. Apakah Adam satu tokoh atau simbol kolektif? Sebagian ilmuwan dan filosof berpendapat bahwa Adam bukan hanya satu individu, melainkan representasi simbolik dari generasi pertama manusia yang mencapai tingkat kesadaran spiritual dan moral. Dalam teori ini, Adam bukan satu orang yang diciptakan dari tanah, tapi simbol manusia pertama yang memiliki akal, mengenal kebenaran dan kesalahan, serta mulai membentuk peradaban. Gagasan ini tentu menantang keyakinan tradisional, tetapi juga membuka pintu bagi dialog antara agama dan sains. Bab 6. Bukti arkeologi yang membingungkan. Jejak sejarah manusia purba tersebar di seluruh dunia. Situs Göbekli Tepe di Turki, misalnya, menunjukkan bukti peradaban kompleks yang dibangun sekitar 11.000 tahun lalu, waktu yang kira-kira cocok dengan zaman Nabi Adam, menurut banyak ulama. Di sisi lain, fosil Homo sapiens tertua ditemukan di Maroko dan Ethiopia, berusia 300.000 tahun. Lalu bagaimana menjelaskannya? Mungkinkah ada dua garis manusia yang berbeda? Manusia biologis dan manusia spiritual? Bab 7. Nabi Adam dan warisan peradaban awal. Menurut riwayat Islam, Nabi Adam adalah manusia pertama yang menerima wahyu, mengenal ilmu, dan mengajarkan pertanian,
berpakaian, serta hidup berkelompok. Ia dianggap sebagai nabi pertama, sekaligus bapak peradaban manusia. Beberapa kisah menyebut Adam menulis dengan 21 huruf pertama dalam sejarah manusia, menciptakan alat-alat kerja, dan mengajarkan salat. Ini memperkuat pandangan bahwa ia bukan manusia purba yang primitif, melainkan sosok berbudaya tinggi. Warisan ini menjadi dasar dari peradaban manusia yang berkembang agama, hukum, keluarga, dan masyarakat. Bab 8. Misteri ruh dan kesadaran. Satu aspek paling misterius dari Adam adalah ruh, sesuatu yang ditiupkan langsung oleh Tuhan. Ini menjadikan manusia berbeda dari makhluk lain, termasuk hewan purba yang memiliki otak tetapi tidak memiliki kesadaran moral. Apa sebenarnya ruh itu? Apakah ia bagian dari energi kosmik? Apakah kesadaran manusia bisa dijelaskan oleh sains? Para ilmuwan hingga kini belum bisa menjelaskan secara pasti tentang kesadaran dan asal-usul jiwa. Inilah yang membuat kisah Adam tetap relevan dan menjadi simbol besar misteri eksistensi manusia. Bab 9. Misteri yang tak pernah usai. Kisah Nabi Adam adalah kisah tentang asal-usul, kesalahan pertama, pengampunan, dan permulaan baru. Tapi, ia juga menyisakan banyak pertanyaan. Siapa sebenarnya manusia pertama? Apakah benar tidak ada makhluk sejenis sebelum Adam? Apakah Adam dan Hawa simbol atau fakta historis? Mengapa Allah memilih satu makhluk dari tanah untuk menjadi khalifah di bumi? Jawabannya tergantung dari sudut pandang kita. Agama, filsafat, sains, atau spiritualitas. Dan mungkin disitulah letak keindahan dan kedalaman misteri Nabi Adam. Bab 10. Penutup Adam. Manusia dan pencarian diri. Misteri Nabi Adam adalah misteri kita semua. Dari mana kita datang, siapa kita, dan kemana kita menuju. Ia adalah simbol awal mula pertanyaan besar umat manusia tentang asal-usul, kesalahan, pengampunan, peradaban, dan makna hidup. Apakah Adam benar-benar satu sosok historis atau simbol kesadaran manusia pertama? Apakah ia diturunkan dari surga atau dari dimensi kesucian? Apakah bumi saat itu kosong atau sudah ramai makhluk-makhluk yang tak tercatat? Semua pertanyaan ini belum punya jawaban pasti. Namun satu hal jelas, kisah Adam adalah kisah kita. Ia hidup bukan hanya di kitab, tapi juga di lubuk hati, di jiwa yang terus mencari kebenaran. Kisah Nabi Adam adalah awal dari perjalanan panjang umat manusia. Ia tidak sekadar sosok dalam teks, tapi simbol kesadaran, perjuangan, dan kemungkinan besar yang ada dalam diri setiap manusia. Dalam penciptaannya, ada cermin tentang siapa kita. Dalam kesalahannya, ada pelajaran. Dan dalam penurunannya, ada panggilan untuk bangkit kembali. Jika kamu merasa kisah ini menggugah dan penuh teka-teki, ikuti terus konten mendalam kami tentang sejarah spiritual dan misteri manusia. Karena semakin jauh kita menggali masa lalu, semakin dalam kita memahami siapa diri kita sesungguhnya.